Oke teman-teman, balik lagi sama gue Robi Komarudin di Suara Teman part yang kesekian kalinya. Kali ini gue bakalan ngobrol seru pastinya sama CS gue. Boleh kenalin dulu bro, Halo siapa sih lu? guys, nama gue Dava Wisnu Pratama. Jadi gue adalah anak genre tahun 2020. Oke, dia itu senior gue yang luar biasa lah. Ngasih ilmu-ilmu yang luar biasa sampai akhirnya genre itu ya, wah luar biasa lah, zaman kita rame ya. Rame alhamdulillah. Rame banget loh. Cuman kali ini gue mau ada obrolan yang emang sambil ngopi tapi di bidangnya Mas Dapa banget gitu. Nah Mas Dapa, pertanyaannya sekarang adalah, Seru ya? ngambil dulu bro. Nah karena emang kita itu obrolannya santai sambil ngopi, jadi ya kayak gini. Ya, Walaupun lagi enggak, mulai ya, take thank you. over videonya, ya udah santai aja karena ngobrolnya ngobrol santai gitu. Udah, Ulang lagi aja, ikut ulang. nggak usah lah, nanti tinggal diikat aja. Langsung. Udah siap? Udah. Takis. Takis. Oke. Jadi ada beberapa hal yang gue ingin tahu nih mas, terkait perbankan. Karena gue ngeliat Mas Dapa itu udah beberapa kesempatan itu berkarir di perbankan gitu. Menurut Mas Dapa, untuk kita-kita yang masih muda ini cocok nggak sih kalau misalnya kita masuk ke perbankan, semudah itu nggak sih? Apa sesulit itu? Dunia perbankan emang kompleks banget sih mas, jujur. Karena apa ya, banyak orang memilih jalur perbankan itu opsi kedua. Paling banyak orang pengen berkarir itu di dunia manufaktur. Oke, Nah, sepakat. ya kan? Sepakat. Akhirnya karena memang latar belakang prodi gue, sarjana gue juga nggak kepake di manufaktur. Akhirnya gue riset lagi gimana gue bisa dapat penghasilan. Akhirnya gue ikut gabung ke dunia perbankan. Betul. Nah memang di awal masuk gue perbankan tuh struggle banget lah, banyak banget hiruk pikuknya gitu. Oke. Salah satunya kalau misalnya lu bener-bener mau perbankan itu yang bener-bener jalur paling bawah, yang step by step yang agak lama itu di bagian frontliner. Tugasnya ngapain tuh frontliner tuh? Okay. Sederhanakan lah, sederhanakan. Jadi frontliner itu ada dua, teller sama CS. Oke, teller tuh yang di depan-depan itu. Ya, ngurusin bagian keuangan lah, istilah kayak kasir. Oke. Nah, kalau CS customer service yang bener-bener lu ngehandle orang untuk lu kesah. Misalkan ATM lu hilang, keblokir. Okay. ATM lu ketelan, nah itu nanti urusannya sama customer service. Nah, yang gue tanyakan adalah posisi lu saat itu di mana? Di bagian apa? Nah, pada saat itu gue di posisinya sebagai teller. Nah, teller. Ya sebagai teller tuh sulit jujur. Kenapa tuh Sulitnya sulit adalah itu? kita tuh harus punya ketelitian, terus juga kita juga harus fokusnya bener-bener fokus. Selain itu juga kita harus bisa nge-care customer tuh bener-bener harus hangat gitu loh mas. Harus hangat biar nasabah itu tuh ngerasa kita tuh bukan orang asing, jadi orang tuh bisa percaya sebagai kita tuh sebagai teller yang baik. Oke. Karena kan kita juga ngejaga keuangannya dia, ngitung uangnya dia, jadi biar orang tuh trust banget sama kita. Tapi gue ngelihatnya orang-orang bank tuh rapi, keren. Sebenarnya di dalamnya kalau boleh tahu ada didikannya nggak sih? Dari yang di atas tuh atau dari atasan tuh, lu harus gini ya, rapi, pakaian harus kayak gini. Ada pasti. Ada standarnya nggak? Ada. Jadi memang di perbankan itu, apalagi di frontliner tuh memang harus standarisasinya itu grooming namanya. Sama lah kayak genre. Kita juga belajar grooming, kita juga belajar rambut rapi, nggak boleh ada kumis, jujur. Setelannya juga harus wangi, pakai dasi. Itu juga memang ada. Itu namanya grooming kalau di perbankan. Nah, selain itu juga kita di frontliner ada yang namanya role play gitu mas. Apa tuh? Contoh. Role play itu tuh gimana caranya pelayanan kita tuh prima
istilahnya. Oke. Pelayanan prima yang benar-benar sesuai dengan SOP. Mulai dari salam, senyum, Oke. terus juga nanya ibu mau apa kesini. Iya. Nah itulah ramah tamah. Sampai kita juga di teller itu satu kali nasabah datang sampai kelar dari transaksi postingan buat transfer ke kredit tersebut, Iya. itu juga itu harus ada waktunya mas. Satu nasabah kita harus bisa 3-5 menit paling cepat. Paling cepet apa paling lama? Paling cepat. Pokoknya 3-5 menit itu harus selesai satu nasabah. Oh. Gila nggak? Makanya dengan hal itu, dengan waktu lu 3 menit, Iya. lu harus fokus biar nggak ada selisih, postingan harus lancar. Makanya banyak teller-teller yang ya lu tau lah, banyak kayak ada selisih. Iya. Gue juga ngerasain hal itu. Lu pernah di posisi selisih itu? Gue pernah. Pusingnya gimana tuh? Ketika selisih jadi awal-awal teller itu ketika akhir hari lah, setelah tutup kas buku gitu. Ya. Nah tutup kas buku, lu jadi bingung, anjing duitnya kemana nih, hilang cepet 100.000. Oke. Ya lu tergantung, lu bisa 100.000, bahkan temen gue sampai 5 juta guys. 5 juta 5 juta. Gila gak? Akhir hari Ji, sore-sore mau tutup kas, mau ngitung cost cash of name namanya. Tiba-tiba kita selisih 5 juta. Gimana, bingung kan? Akhirnya gimana tuh? Akhirnya kita kontak nasabah. Kita buka-buka rincian transaksi. Oke. Takutnya ada kelebihan nolnya, transaksi lebih, ternyata nggak ada. Ternyata uangnya kelebihan ngasihnya. Kelebihan ngasihnya 5 juta. Untungnya nasabahnya itu baik. Bener. Dia dihitung lagi kan. Maksudnya, sorry gue potong. Maksudnya kelebihan ngasih itu kitanya tellernya. Oke. Next. Yang teledor. Misalkan uang lu 100 juta nih. Anggaplah 100 juta itu uangnya pecahan 50. Nah kalau 100 juta kan, ada dua ini kan, dua gepok. Iya, dua gepok yang kayak kubus gitu. Iya. Lalu kelebihan satu tuh, yang tadinya 10 gepok kan, itu jadi 11. Iya. Nah itu juga termasuk mas. Makanya SOP-nya teller itu roleplay itu lu ngitung juga. Kalau transaksi tarik tunai itu lu ngitung duit. Uang global namanya. Misalkan ini rokok, kita itu ngebuangnya 1, 2, 3, 4. Iya. Ya anggaplah 10 juta, 20, 30, 40. Iya. 50. Nah ini berarti udah 50 tuh udah 50 jutaan satu gepok. Iya, paham. Itu. Makanya memang menjadi berkarir di perbankan, apalagi di frontliner tuh memang struggle-nya berat sih guys. Makanya akhirnya gue resign. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak ketemu permasalahannya, lu harus gantiin. Ganti hari itu juga. Anjir. Sampai kita misalkan jam 7, anggaplah kita tutup cabang jam 3, tapi frontliner itu pulang itu jam 5. Bahkan kalau misalnya teller nggak ketemu uangnya, kita sampai malam bener-bener ngecek CCTV. Bahkan jam 9 malam pun kalau nggak ketemu ya udah. Kalau sampai larut malam banget kita harus ganti hari itu juga. Pokoknya estimasinya sampai 00. Sampai 2359 lah. Betul. Pun kalau enggak ya lu harus ganti. Harus ganti hari itu juga. Misalnya lu kurang selisih 5 juta ya udah, otomatis lu harus gesek pakai duit pribadi. 5 juta itu. Nah, kalau misalnya udah ketemu permasalahannya bisa. Nah, bisa nanti misalkan sebulan nih, ternyata ada nih lebih duitnya. Ya udah duitnya itu otomatis lu masuk di sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman yang tetap pengen masuk ke perbankan, Mas, entah itu frontliner, entah itu mungkin gue alhamdulillah dapat berita yang baik ya dari lu. Alhamdulillah Mas Dapa sekarang di ODP ya. ODP adalah salah satu perbankan gitu kan. Cuman memang bukan BUMN. Kemarin gue di BUMN. Mungkin kalian tahu lah kalau BUMN gimana, apalagi istilahnya pita kuning itu targetnya gila guys sebagai teller. Nah gue makanya kenapa gue memilih resign, karena gue rasa gue padahal sebagai teller tapi gue juga harus marketingan juga. Jadi double job. Triple job apa? Triple job. Makanya gue memilih kayaknya karena gue alhamdulillah juga banyak ada ilmu lah yang bisa gue ambil dari situ, daging semua. Ya udah gue memilih untuk resign aja. Nah setelah gue resign dalam beberapa bulan, gue memilih berkarir dimanapun gitu ya. Gue awalnya gue juga nggak mau masuk ke perbankan lagi mas, pengennya di manufaktur, cuma memang belum ada rezeki. Sampai gue beberapa kayak menolak offering letter untuk kayak memilah dan memilih pekerjaan ketika nantinya. Ya alhamdulillah di bulan ini dapat lagi
pekerjaan yang sama di perbankan, Iya. tapi memang dari segi job desk dan juga Jenjang karir posisinya berbeda. dan juga jenjang karirnya Yang jelas. karirnya gitu. berbeda, alhamdulillah. Oke. Nah, singkat aja yang buat teman-teman yang kira-kira pengen pengen masuk ke perbankan, apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan? Entah itu CV-nya atau pengalamannya atau apa yang harus disiapkan gitu. Biar teman-teman ada gambaran gitu. Tergantung sih Mas, kalau kriteria itu tergantung dari perusahaannya. Misalkan ada perusahaan yang banknya itu swasta, anggaplah BCA ya. BCA itu bener-bener dia tuh pengen kualifikasi yang terbaik Oke. dari segi otak, pendidikan, Penampilan. juga itu juga dilihat. Ada juga dari bank BUMD, anggaplah BJB. Iya. Nah, adalah case temen gua yang bisa dikatakan cantik, tetapi mungkin tinggi badan dia kurang. Akhirnya dia nggak masuk. Gue nggak tahu ya case di mana, cuman dia bilang dia nggak masuk aja di BJB. Oke. Nah kalau di Mandiri mungkin ya lu harus teliti sih. Mungkin ya badan lu juga harus profesional, bersih, wangi, itu juga harus poin utama kalau lu mau awal berkarir untuk di perbankan, karena kan awal berkarir di perbankan kan otomatis di frontliner, teller atau enggak customer service. Oke. Tes-tesnya sesulit itu nggak Mas? Kalau tesnya apa aja yang lu pernah lalui? Kalau misalkan jadi teller, tesnya itu apakah ngitung duit? Enggak, itu nanti sih. Itu nanti. kayak misalkan angka Mas. Angkanya misalkan disamain, misalkan soalnya 1 2 3 4 5 6. A-nya misalkan ABCD. A-nya itu 1 2 3 4 5 6. Berarti kan sesuai nih sama soal. Ada lagi yang B-nya 1 2 4 6 3 itu ngacak. Nah, itu kan beda tuh. Nah, lu harus samain dengan soalnya, jawabannya. Nah, itu di Mandiri itu kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya di perusahaan yang sekarang alhamdulillah gue keterima, itu lebih susah lah. Oh, lebih susah. Lebih susah Mas, gak ada kayak gitu. Lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Gue nggak dapetin, ada sih soal kayak gitu, tapi lebih kompleks. Iya. Kayak matematikanya juga lu harus anjing. Gue lebih jujur, gue soal MTK tuh gue kurang. Iya. Ya gue ya udah pede aja lah. Ya udahlah. Gue pedein aja. Itu juga dari bahasa Inggris. Ada soal bahasa Inggris, itu juga dari tata bahasa Indonesia juga di situ ada. Itu ada di situ. Dari fase tes-tesnya itu coba runtutin deh satu persatu deh, biar yang nonton agak ada gambaran di teller. Kalau di teller itu awalnya gua psikotes dulu. Setelah ini ya seleksi administrasi ya. Setelah seleksi administrasi, oke. Setelah psikotes baru nanti interview sama HR. Nah, nanti setelah interview HR-nya berhasil, lanjut ke user. Nah, user itu biasanya ke kepala cabang. Oke. Kepala cabang, unit-unit, nanti lu bisa masuk ke kerjanya di situ. Oke. Nanti kalau misalnya dari kepala cabangnya udah approve, baru nanti ada MCU. Oke. Medical check up. Nah, di situ juga ada beberapa MCU itu bisa menggagalkan Mas ternyata. Oh, ada beberapa orang yang gagal gara-gara MCU. Nah, setelah MCU ya udah nanti lu tanda tangan offering letter. Oke. Nah, terakhir deh buat teman-teman yang lagi nonton, kira-kira apa pesan yang lu mau sampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk masuk ke perbankan? Dan saran, pesan dan saran mungkin. Nah, mungkin beberapa perusahaan ada yang masukinnya itu ada yang langsung lewat jalur perusahaan tersebut, ada yang pakai outsourcing Mas. Iya, gue tahu tuh. Nah, kalau misalnya memang kalian jalur outsourcing, ya semangat ikutin semua alurnya. Iya. Kalau misalnya emang udah lewat perusahaannya langsung dari perusahaan langsung, ya kalian bersyukur alhamdulillah gitu, karena mungkin tidak ada biaya yang harus diambil gitu kan. Ya mungkin semangat, terus juga kalian juga harus introspeksi nih dari penampilan kalian. Itu juga dilihat guys, mulai dari segi duduk, dari kalian rambut, wangi-wangian juga itu ngaruh bro, jujur. Botak mah nggak bakalan masuk. Botak rapi juga masih oke sih Mas, aman aja. Nah awalnya gue juga kemarin di RM itu sempet tuh gue setelah tanda tangan kontrak, gue dikasih tahu catatan gue apa kurangnya. Ternyata apa tuh? MCU gue, berat badan gue kurang.
Wah gila nggak? Lu stunting jangan-jangan. Gak tahu. Anjing. Oke, ada lagi nggak pesannya? Berat badan gue kurang, makanya di situ teman-teman kayak misalkan Apa? berusaha untuk badan kalian, kalau misalkan Dicukup kalian ya? badan kalian kurus minimal gym lah, olahraga gitu. Ah, makan lah. Makan Maksudnya diidealkan gitu Ideal ya. kan bener. Gitu. Ada lagi nggak? Sama ya udah itu aja. Itu aja. Banyakin relasi sih, itu penting bro. Karena relasi itu yang menjembatani kita ya. Ya, Untuk betul, apa? betul. Untuk tahu informasi, untuk tahu jalan-jalan yang perlu dilewati mungkin gitu ya. Ya karena memang kalau bagian marketing itu juga pasti tuh Berpengaruh banget ya. pengaruh banget. Bisa jadi ladang yang mempermudah Ya pekerjaan kita. betul. Oke. Nah, paling itu aja dulu podcast suara teman kita bareng Mas Dapa. Sebenarnya masih pengen banyak sih yang dikulik, cuman waktunya udah lewat dan udah malam juga. Itu aja dari gua. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai Thank you. jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.